الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه جمع صلاة العشاء dan tarawih hafidhakumullah ta'ala jami'an. Yang pertama, mari kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan pada kita istiqomahan untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, junjungan kita, yang dimana tidak ada satupun perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan ada kebaikan untuk kita semuanya, dan tidaklah ada satu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan di sana ada mudarat bagi kita semuanya tatkala kita melakukan pelanggaran. Jamaah salat isya hafidhakumullah ta'ala jami'an. Tiada kata yang pantas untuk kita sebutkan selain dari kalimat alhamdulillah. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufiknya, inayahnya, sehingga kita masih konsisten istiqamah hadir dalam salat isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Dalam Al-Qur'an disebutkan, sekiranya saja bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sangat sedikit di antara kalian. Jadi dalam sekalian, tatkala kita masih diberikan istiqomahan, masih mampu menjalankan ibadah-ibadah kita, maka ucapan yang pertama kali kita sebutkan adalah kalimat alhamdulillah, selalu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan ini juga telah mengajarkan kepada kita begitu banyak amalan-amalan yang sempat kita kira bahwasanya sangat sulit untuk kita lakukan, sangat sulit untuk kita kerjakan. Membaca Al-Quran sampai satu kali khatam, bahkan ada yang khatam 2 kali. Di bulan Ramadan kita beranggapan ini sangat sulit untuk kita selesaikan, untuk kita khatamkan. Namun di bulan Ramadan ternyata kita mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ramadan ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita mampu untuk berpuasa 1 bulan penuh. Yang sebelumnya mungkin kita beranggapan berpuasa Senin Kamis saja sangat sulit untuk kita lakukan. Berpuasa 3 hari dalam 1 bulan sangat sulit untuk kita lakukan. Ternyata Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya kita mampu untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Ramadan juga mengajarkan kepada kita bahwasanya ternyata kita mampu untuk melakukan qiyam sampai 11 rakaat, bahkan ada 3 rakaat di setiap malamnya. Yang sebelumnya mungkin kita beranggapan sangat sulit untuk melaksanakannya. Bahkan witir 1 sampai 3 rakaat saja sangat sulit untuk kita laksanakan. Ternyata Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya ternyata kita mampu untuk melaksanakan qiyamul lail. Ramadan juga mengajarkan kepada kita tentang indahnya berbagi. Setiap dari kita dijadwal untuk membawakan pramuka. Nah, ini tanda bahwasanya sebenarnya kita adalah makhluk yang senang berbagi. Dan tatkala kita melihat para orang memakan apa yang kita bagikan, kita ternyata senang dengan apa yang kita persembahkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jamaah salat isya hafidhakumullah ta'ala jami'an. Pembahasan kita pada malam hari adalah kaitannya dengan zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, dan zakat ini selalu disandingkan dengan perintah mendirikan salat. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu
aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Orang beriman, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Bahkan salah satu sifat dari Ismail alaihissalam sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Cirinya karena senantiasa mengajak keluarganya untuk mendirikan salat dan membayarkan zakatnya. Zakat jamaah sekalian merupakan kewajiban bagi kita. Jenis zakat dan siapa yang wajib untuk bayar zakat disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahasanya zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ini sa' dari guma atau sa' dari gandum. Atas siapa zakat ini wajib bagi hamba sahaya. Kemudian kepada orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, yang kecil maupun yang besar, diwajibkan untuk membayarkan zakatnya jamaah sekalian. Kemudian apa hikmah dari perintah untuk kita mengeluarkan zakat kita jamaah sekalian? Yang pertama, bahwasanya zakat ini akan membersihkan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Tidak bisa dipungkiri jamaah sekalian, bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah. Di sana sini terjadi kekurangan, kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan ini jemaah sekalian. Untuk menutupi itu, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengeluarkan zakat kita jemaah sekalian. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahasanya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhmatan lis-shaim min al-lagwi wal-rafati wa tu'matan lil-masakin. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat sebagai apa jemaah sekalian? Tuhmatan lis-shaim, sebagai pembersih kepada orang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan yang keji. Dalam kesalahan kita tatkala kita menjalankan ibadah puasa, mungkin keluar dari lisan kita kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang sia-sia dan sekalian, bahkan ada perkataan yang keji. Dan di sinilah kita membersihkan hal tersebut dengan mengeluarkan zakat jemaah sekalian. Dan zakat ini juga sebagai tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Dan jemaah sekalian, tatkala kita mengeluarkan zakat kita, maka kita berharap saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan, tatkala kita keluarkan zakat kita dan kita berikan kepada mereka, maka mereka juga bisa merayakan hari raya dengan perut yang kenyang, memiliki makanan yang cukup di hari raya kita jemaah sekalian. Kemudian zakat ini kita keluarkan sebelum pelaksanaan salat Id. Faman addaha ba'da qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Faman addaha ba'da salatin fahiya sadaqah min as-sadaqat. Barang siapa mengeluarkan zakat sebelum pelaksanaan salat Id, maka dia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa mengeluarkan zakat setelah pelaksanaan salat Id, maka dia adalah sedekah yang biasa. Sunnahnya kita keluarkan zakat kita sebelum pelaksanaan salat Id di hari haji jemaah sekalian. Namun pendapat yang masyhur bahwasanya penyaluran zakat bisa dimulai sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan salat Id kita jemaah sekalian. Untuk apa jemaah sekalian? Agar memudahkan para amil zakat ini untuk
Kemudian hikmah yang ketiga dari disyariatkannya kita mengeluarkan zakat adalah dia merupakan salah satu dari syiar-syiar Islam. Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati kita jemaah sekalian. Tatkala kita keluarkan zakat kita, itu merupakan bentuk pengagungan kita terhadap syiar agama Allah Subhanahu wa taala, syiar agama kita jemaah sekalian. Dan disinilah kita lihat para masjid-masjid membuka pintu-pintu bagi ingin mengeluarkan zakatnya. Para lembaga-lembaga membuka pintunya sebenarnya bagi orang-orang yang berzakat jemaah sekalian, sehingga zakat ini bisa disebarkan kepada kaum muslimin. Poin yang keempat jemaah sekalian, terkait hikmah dari disyariatkannya kita mengeluarkan zakat adalah bahwasanya zakat adalah pembersih dari harta-harta kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Inna salataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim shadaqah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum biha, yang dengannya kita bersihkan hartanya, kita sucikan hartanya jemaah sekalian. Jadi zakat itu berfungsi untuk membersihkan harta-harta kita, membersihkan harta-harta kita dan menyucikannya jemaah sekalian. Wassalli alaihim, kemudian doakanlah orang mengeluarkan zakatnya. Dan disinilah amil, tatkala ada muzakki yang datang, maka doakanlah orang yang datang dengan zakatnya. Muzakki datang membawakan zakatnya, maka doakan jemaah sekalian. Inna salataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doa kita kepada mereka akan membawakan ketenteraman bagi mereka jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, kita sekarang berada di malam ke-28, besok sudah tanggal 28. Berarti marilah kita segera mengeluarkan zakat kita jemaah sekalian, yang merupakan salah satu kewajiban kita, yang merupakan salah satu dari rukun agama kita jemaah sekalian, yang dengannya kita berharap kita tutup rangkaian ibadah puasa kita Ramadan ini dengan banyak bersyukur. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kalian menggenapkan bilangan. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, kemudian agungkan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita masih bertemu dengan Ramadan, kita mampu menjalankan ibadah-ibadah kita jemaah sekalian bulan Ramadan, maka kita tutup dengan melakukan salah satu ibadah yang bernilai sosial, yaitu mengeluarkan zakat kita sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Inilah jemaah sekalian 5 manfaat, 5 keutamaan bagi kita tatkala kita mengeluarkan zakat kita jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi